Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kita berterima kasih kepada Tuhan untuk kebaikan-Nya yang senantiasa kita rasakan dalam hidup kita. Kita diperkenankan memasuki hari ini dalam sukacita, dan saya percaya ibu bapak saudara-saudaraku dalam keadaan sehat, terlebih sehat secara rohani. Mari kita pakai waktu sejenak untuk beribadah. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 8, Bukalah Gapura Indah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan, kabar baik untuk kita, 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, kita tahu bahwa dalam perjalanan kehidupan bergereja, sering sekali kita menemukan berbagai hal yang menyebabkan ketidakharmonisan. Sehomogen apapun sebuah gereja, tidak ada satu gereja yang terlepas dari yang namanya perbedaan. Apakah oleh karena perbedaan ras, suku, karakter, pendidikan, status sosial ekonomi, maupun cara pandang, dan lain-lain. Sehingga tak mengherankan jika perbedaan inilah yang seringkali menjadi pemicu dari ketidakharmonisan atau sampai kepada konflik dalam kehidupan berjemaat. Sejak awal berdirinya gereja di dunia ini, sesungguhnya para rasul berulang kali menekankan dalam nasihat dan pengajaran mereka kepada seluruh jemaat untuk tetap mempertahankan kesatuan dalam roh Allah serta dalam ikatan damai. Sebagaimana dalam nas firman Tuhan hari ini kepada kita, diberitakan bagaimana cara hidup orang Kristen yang benar-benar di tengah jemaat, agar keharmonisan di tengah gereja itu tercapai dan hidupnya secara pribadi-pribadi pun menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Yang pertama-tama seia sekata. Ini berarti satu pikiran dan harmonis. Seia sekata ini tercapai jika semua saling menyetujui dan mendukung, tetapi bukan sesuai dengan hasrat manusia, tetapi berdasarkan kehendak Allah. Itu berarti bersama-sama sepakat untuk memberlakukan kehendak Yesus dalam kehidupan bersama di gereja atau di keluarga dan untuk kemuliaan Allah. Yang kedua, seperasaan, yang berasal dari kata sympates atau simpati, yakni dapat merasakan apa yang orang lain rasakan. Itu berarti bahwa jemaat dituntut atau diminta untuk ikut secara aktif dan mendalam apapun yang jemaat lain rasakan dalam hidupnya. Yang ketiga adalah mengasihi saudara-saudara
Di mana kasih di sini adalah memperlakukan orang lain layaknya sebagai saudara sekandung, seperti yang memiliki hubungan darah. Di dalamnya terdapat unsur tanggung jawab, saling melindungi, saling melengkapi, saling mendukung, menopang, dan juga saling menjaga, serta saling berdoa. Dan yang keempat adalah penyayang, yang berarti mesra, ramah, lemah lembut, berbelas kasih, dan berjiwa penghibur kepada sesamanya. Dan yang kelima adalah rendah hati, yang berarti sederhana, sopan santun, berpikiran rendah hati, tidak menganggap diri lebih tinggi, lebih hebat dari yang lainnya. Kesemuanya ini diharapkan oleh firman Tuhan agar dimiliki oleh kita sebagai umat Allah, dimanapun kita berada dan dengan siapapun kita berelasi atau berinteraksi. Kristus sendirilah yang menjadi cermin atau acuan utama kita untuk menghidupi atau menghayati firman-Nya. Karena Kristus telah nyata-nyata menunjukkan kasih-Nya yang agung kepada kita untuk menebus dan menyelamatkan kita. Saudaraku, dalam menantikan kedatangan Kristus di masa-masa Advent ini, sangatlah baik bila kita terus belajar dan berupaya hidup di dalam kasih dan firman Tuhan. Salam sehat bagi kita. Tuhan menolongmu dan menambahkan sukacita bagi keluargamu. Amin. Marilah kita berdoa. Setiap detik, setiap menit dari nafas hidup kami adalah anugerah Tuhan. Bahkan bukan saja nafas hidup, tapi semua perlengkapan dan kebutuhan hidup kami di dunia ini, Tuhan mengaruniakannya. Tuhan tidak menuntut dari kami bayaran secara nominal uang, tapi Tuhanlah menghendaki kami sebagai anak-anak-Mu yang telah menerima kasih-Mu yang agung dan tulus itu, supaya kami hidup di dalam kasih-Mu itu, mengasihi sesama kami sebagaimana seperti saudara-saudara, menyayangi dan juga hidup dalam kerendahan hati. Biarlah ya Allah, ketika Tuhan mengutus kami baik di keluarga rumah tangga kami, atau ketika kami berada di komunitas persekutuan di gereja-Mu, di mana saja, atau dengan siapa saja, kami hidup di dalam kasih-Mu, belajar untuk seia sekata, seturut dengan kehendak-Mu, memberlakukan apa yang menjadi kebenaran-Mu. Dan biarlah kami juga Tuhan diberkati oleh-Mu di semua aktivitas pekerjaan tugas tanggung jawab kami. Kami bersyukur ya Allah untuk semua hari-hari hidup kami, karena semuanya adalah penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Ya Allah, kami berdoa untuk warga jemaat-Mu dalam kehidupan mereka, di rumah tangga, dalam usaha pekerjaan, dalam kesehatan mereka, untuk anak-anak mereka. Tuhan kiranya berkenan menolong dan mengaruniakan yang terbaik dalam hidupnya. Istimewa bagi warga jemaat-Mu yang sakit, terbaring sakit, di rumah sakit atau di rumah, tak putus-putusnya kami bermohon, kasihanilah, berilah kesehatan dan kesembuhan kepada mereka. Dan kami percaya Tuhan selalu datang menghibur dan menguatkan mereka. Terima kasih ya Allah, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu, dan sempurnakan permohonan kami dalam kasih-Mu di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Salam sehat bagi kita. Kiranya damai sejahtera Allah selalu tinggal di dalam hati maupun keluarga kita. Shalom.